Aku awalnya kayak bisa nggak ya ngobrol sama mereka gitu, tapi ternyata mereka sangat amat baik dan seru. Aku berperan sebagai Maudi. Maudi ini mungkin konfliknya lebih ke dia ini kan punya prioritas dalam hidupnya, fokus mau jadi dokter gitu ya. Tapi di sisi lain juga kalau boleh egois gitu kan, Maudi juga kan pengen merasakan cinta lah gitu. Jadi lebih ke dia belum terlalu bisa menyeimbangkan antara hal yang harus dia prioritaskan sama hal yang emang hal yang dia mau. Gitu sih. Terus gimana nge-build chemistry sama teman-teman koas yang lain yang ada di sini? Very fun. Sungguh menjelaskan. Sangat amat baik, mereka benar-benar seru banget. Aku awalnya kayak bisa nggak ya ngobrol sama mereka gitu, tapi ternyata mereka sangat amat baik dan seru. Salah satu contohnya gimana? Boleh dikasih tahu nggak yang keseruan di syuting dari dan keseruan? Mungkin kita sering ini kali ya, kalau lagi selesai cepat pergi makan bareng gitu ya. Kita kan syuting selama ini pas lagi puasa. Jadi setiap pagi kita sahur dan buka puasa bareng. Oke, jadi makin akrab ya. Makin akrab, pokoknya saling bangunin lah. Didirect oleh Mas Raski Arabi itu seperti apa kesannya? Ini pertama kali ya sih untuk kerjasama sama Mas Raski Arabi? Pertama kali, senang sih karena aku mungkin masih banyak belajar juga, dan Pak Robi juga banyak sabar dan mau membantu karena aku juga masih banyak belajar. Jadi belajarnya nggak cuma acting tapi juga istilah-istilah kedokteran? Iya itu, dan nanya juga selalu dibantuin sih, nggak pernah yang gimana. So far sih aku didirect dengan nyaman dan aman. Thank you sih, tepuk tangan dong ngasih sih. Thank you. Kita ke Gino Abraham lo sebagai siapa tadi udah di-spill dikit sih, tapi karakternya seperti apa dan konflik apa yang akan ditemui oleh karakter seorang Gino di film di serial ini? Oke, pertama-tama aku mau ngucapin thank you untuk teman-teman media yang hadir, untuk Papa Pictures juga, untuk teman-teman semua yang di sini. Thank you udah kasih kepercayaan aku untuk memerankan salah satu karakter koas di sini. Kalau mau ngomongin tentang karakter, jujur ini salah satu karakter yang sangat amat challenging buat aku. Karena di sini seperti yang dibilang sama Union Rivers, bahwa aku ini bisa dibilang salah satu anak koas yang paling terfasilitasi gitu, karena yang privilege lah ya. Privilege itu dia, dan tapi di luar itu dia pun juga tipe anak yang sangat into his work. Dia cukup pintar, dia genius juga gitu. Jadi susah juga sih untuk mempelajari istilah kedokteran itu, karena kebetulan saya punya keluarga juga yang memang banyak dari keluarga saya itu dokter. Jadi saat dapat proyek ini saya langsung telepon mereka gitu, saya pengen tahu gimana ya ini cara menjadi seorang dokter, terus bagaimana kita treat pasien gitu, terus dan lain-lain. Jadi ya saya banyak menggali informasi sih di luar dari proses reading dan produksi dan lain-lain, karena ada keluarga yang juga berprofesi sebagai dokter ya. Betul. Terus nge-build chemistry barengan sama Abizar, Adipati dan di luar emang juga udah temenan kan, jadi lebih gampang jadinya atau gimana buat seorang Giorgino? Gampang, seru banget sih. Justru mereka adalah anak-anak yang asik. Bahkan mungkin di saat lagi pada puasa ya waktu itu ya, pas produksi aku nggak puasa, tapi aku boring kalau nggak bisa tidur di kamar. Aku join mereka gitu untuk buka bersama, padahal nggak buka juga. Pokoknya tapi aku pengen sahur ikut sahur lah, buka puasa ikut buka puasa bareng gitu ya. Pokoknya pastinya pengen bareng sama teman-teman karena seru banget, suka bercanda, jadi fun. Namanya karakternya siapa tadi belum disebut? Saya sebagai Vino. Dr. Vino. Oke, siap. Tepuk tangan untuk Giorgino Abraham. Thank you, Gino. Kita ke Abizar. Gimana nih karakter dokter ini, siapa karakter namanya dan konfliknya akan gimana di serial ini? Ya, halo semuanya. Saya di sini berperan sebagai Ezra. Ezra banyak konflik sama teman-teman udah pasti. Terus juga kita ada Ezra ini banyak berinteraksi sama Z juga, karena kita menjadi pasangan ya Z. Iya. Kalau Z tadi bilang dia masih labil sama situasi, terlebih di Ezra yang lebih labil gitu. Dan alhamdulillah
di situasi syuting ini kita lancar banget karena kita belajar dari sang aktor di sini. Gimana coba? Jelasin dong. Dari Torito ini. Gimana coba? Jadi semua istilah kedokteran itu kita dibantu banget sama Giorgino Abraham. Yes. Gitu. Karena tadi Gino bilang keluarganya banyak yang dokter, jadi yang RPR udah pada dikerjain. Iya, karena emang itu sebuah passionnya Gino yang emang sangat teramat dia dalami gitu. Jadi kita sangat berterima kasih banget sama Gino karena emang wah, aktor ini luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Apalagi ini keseruan syuting yang bisa diceritakan selama produksi? Keseruan syuting mungkin setelah jadi kita kan pasti ada break ya. Ya. Di Selasa break itu kita sempat nyempatin untuk kita main bola bareng-bareng sama kru, juga sama teman-teman pemain untuk refreshing lah, maksudnya kita udah kerja keras, terus kita juga harus mendapatkan hal-hal yang relax juga, akhirnya kita main mini soccer juga sama teman-teman. Menurut gua itu salah satu hal yang sangat menyenangkan. Ya, jadi akan ada konflik dari Ezra sendiri ada, dan juga dengan pasangan akan ada juga di sini. Ada lengkap banget. Lengkap banget. Siap. Abizar, thank you Abizar. Kita ke Adipati dong kan. Boleh dijelasin dong. Kayak temen-temen udah manggil dok aja nih. Ke bawah udah aura dokternya udah ada soalnya Adipati dong kan. Gimana kalau dari seorang Adipati peran ini? Ya, halo. Di sini gue berperan sebagai Raka. Raka ini karakternya dia punya traumatik yang lumayan besar gitu dari masa lalunya gitu. Itu alasan dia kenapa mau jadi dokter. Tapi ternyata pas dia mulai ngejalanin koasnya, mulai ngejalanin semuanya, dia punya masalah tambahan yang ternyata dia nggak bisa ngebedain masalah personalnya dia karena traumanya dengan apa yang terjadi dengan pasien yang dia lagi treat gitu. Jadi itu menjadi konflik yang lumayan berat gitu buat karakter Raka ini gitu sih. Jangan sampai lo hadapi di sini dengan banyaknya peran-peran sebelumnya juga yang lo pernah perankan. Yang ini bikin lo beda apa tuh? Nggak tahu, mungkin gue emang udah takdir jadi dokter kali ya. Oh. Gue pernah juga, masih sebelum jadi dokter gitu, dan sekarang jadi anak koas juga gitu. Dan emang kenapa ya, gue udah selalu dapat peran dokter gitu sebenarnya. Dan gue sangat menikmati gitu, karena menurut gue karakter jadi anak-anak koas itu adalah karakter yang sedang berproses gitu. Dan karakter itu tuh sangat menarik dijalanin karena itu berkembang pelan-pelan gitu. Maksudnya kayak kita pertama kali secara emosional ngelihat pasien, ngelihat gunting, pisau, maksudnya apa yang ada di ruangan dokter itu tuh ngebuat kita tuh berkembang gitu. Nah, menurut gua karakter koas ini tuh bukan dokter yang udah jadi dokter ya, tapi koas ini tuh menyenangkan karena kita berkembang, dan berkembangnya juga bukan sendiri ya, tapi bareng teman-teman koas yang lain gitu sih.